Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dan Alia Anindya di channel Dolan Lagi Yuk. Semoga sobat Dolan Lagi Yuk sehat selalu. Saya doakan yang sehat tambah sehat. Mungkin yang saat ini sedang ada yang sakit, saya doakan semoga lekas sembuh. Dan saya doakan untuk seluruh sobat Dolan Lagi Yuk tambah lancar rezekinya, tambah barokah. Amin. Dolan Lagi Yuk kali ini menelusuri jalan alternatif. Ini adalah jalan alternatif dari Bekasi menuju Puncak 2. Posisi sekarang ada di Jalan Raya Pantura, tepatnya di Cibitung. Nah, di depan itu adalah di McD atau kawasan Gobel Panasonic. Nah, saya berangkatnya dari sini. Jadi kalau jalan utamanya dari Bekasi kalau menuju ke Puncak 2 itu kan bisa lewat Bekasi, Rawapanjang, Cilengsi, Taman Buah Mekarsari, Jonggol, Cariu, dan lanjut ke Puncak 2. Atau yang keduanya bisa dari Cikarang menuju ke Lipo, menuju ke Cibarusa, menuju ke Jonggol, Cariu, dan lanjut ke bukan Cariu ya, dari Jonggol langsung ke Puncak 2. Jadi tidak lewat Cariu kalau Puncak 2. Nah, kali ini adalah jalan alternatifnya, jalan yang cepat dan tidak macet. Ini mungkin juga belum sobat Dolan Lagi Yuk belum banyak yang tahu ya. Posisi ada di lampu merah Cibitung, di bawah jalan tol Cibitung Cilincing. Posisi jam 6.50 pagi. Cuacanya sahdu ya dari semalam. Dari semalam itu gerimis, sahdu, hujan. Ini ada di bawah jalan tol Cibitung Cilincing. Jadi berbarengan dengan orang berangkat kerja nih. Nanti kita lewatnya dari Cibitung, Bekasi Cibitung, lampu merah Cibitung menuju ke kawasan industri MM 2100. Nanti masuk ke Jatiwangi, masuk ke Kertarahayu, Cisaat, terus nanti masuk ke Cibarusa. Jadi nanti kita lihat ya. Dan ngelewatin perkampungan, ngelewatin persawahan. Jalannya sepi, nggak padat. Kalau lewat Lipo pasti padat, lewat Rawapanjang, Cilengsi padat sekali. Posisi ada di ini perempatan Kalimalang yang di Sinarjaya. Cukup ramai karena berbarengan jam berangkat kerja. Mudah-mudahan nggak macet tuh. Biasanya di depan tuh di jembatan itu ramai sekali itu. Nah, sebelah kiri Pul Sinarjaya. Jakarta Cikampek lurus, Cikarang Jababeka ngambil yang lurus tapi nanti sebelah kiri. Yang lurus Jababeka, kita ngambil yang kanan ya, yang masuk ke kawasan industri MM 2100. Kalau setelah jembatan kanan itu kembali lagi ke arah Tambun, tapi kita nanti lurus yang ngambil ke arah kawasan. Nah, ini nih kalau emang di jembatan Kalimalang menuju kawasan ini begini. Ya sudah normal kayak gini nih ya. Padat sekali, tapi ya masih gerak ya, walaupun junjutan. Dan cuacanya sahdu, sahdu, mendung. Kayak kemarin sama waktu saya menyusuri jalan alternatif Kuningan Bandung juga begitu tuh, yang lewat Mandirancan, hujan seharian. Ternyata di Bekasi juga hujan. Masuk kawasan MM 2100 jam 7.01. Memang agak kreditnya di sini nih. Cuma akhir pekan nih, padahal hari Sabtu ya. Jadi masih banyak yang karyawan-karyawan masih masuk kerja di hari Sabtu. Tapi ini rute yang terpendek nanti yang saya lewati ini. Tercepat lah ya. Kalau terpendek mungkin bisa
sama, tetapi kalau cepet iya, karena nanti selepas dari Jatiwangi, Cigebang, Kertarayu, Cisaat itu jalannya sudah perkampungan dan cukup sepi. Ini ada di kawasan MM 2100 Cibitung. Kalau di kawasan ini walaupun padat atau ramai gitu ya, tapi kondisinya masih lancar karena jalannya lebar, 2 jalur ya biasanya kanan kiri. Terus jalannya pun juga bagus. Memang tidak bisa kecepatan full, nggak bisa ya. Ini masuk di Jalan Irian. Nanti lurus setelah di ujung depan situ kita ngambil masuk ke Desa Jatiwangi. Jadi keluar kawasan masuk ke perkampungan ya. Jam 7.09 pagi tapi mendung sekali. Jadi swahdu, adem. Di depan itu perempatan kalau belok kiri menuju ke Ejip, Lipo, Hyundai, Deltamas, Jababeka. Kita masih yang lurus. Nah ini kita ngambil ke arah kanan ya. Jalan Irian 7 masuknya. Ke arah Jatiwangi. Jalan Irian 7. Patokannya ada pabrik Starion. Nah ini masuk ke Desa Jatiwangi ya. Sebelah kanan tuh Pujasera banyak buat sarapan. Nah ini masuk jalannya jalan kampung ya. Keluar kawasan. Ini masuk ke jalan kampung di Jatiwangi. Oh cukup ramai juga ya. Wah cukup ramai juga, tapi masih jalannya lancar. Mendung, gelap ya, mudah-mudahan nanti nggak hujan. Jadi sepanjang perjalanan masih bisa kita review jalannya ya. Sebelah kiri ini kantor Desa Jatiwangi, Kecamatan Cikarang Barat. Nah nanti patokannya setelah ada di kantor Desa Jatiwangi ini, di depan itu ada pertigaan. Kalau yang lurus itu ke Taman Limo. Nah nanti kita belok kiri, ada pertigaan, kita belok kiri mengarah ke Cikedokan atau mengarah ke Kertarahayu. Nah ini depan nih, kita kalau lurus tuh Taman Limo Jatiwangi, kita belok kiri ya. Mulai hujan lagi. Jadi kalau untuk lewat jalan alternatif dari Cibitung Bekasi ke Puncak Pas 2 ini, kalau ini sekarang kan posisinya ada di Desa Jatiwangi menuju ke Desa Cikedokan, Kecamatan Cikarang Barat. Untuk wisata lokalnya, nah wisata lokal yang ada di sekitaran sini itu ada Taman Limo. Nah Taman Limo itu wisata air dan kuliner. Nah, itu kalau buat misalkan hobi goes, finish di situ, kulineran di situ. Nah itu cukup banyak, cukup oke lah di situ ya. Beraneka macam kuliner khasnya Bekasi banyak. Nah yang kedua ada Saung Ranggon. Nah Saung Ranggon itu terletak di Desa Cikedokan. Nanti di depan itu ada pertigaan kantor Desa Cikedokan yang lurus. Nanti cuman kita ngambil yang kiri. Nah Saung Ranggon itu adalah tempatnya persinggahan Sultan Agung dari Mataram pada saat itu yang menyerang ke Batavia. Jadi pasukannya beristirahat di Saung Ranggon situ, atau rumah tinggi sebutannya, karena memang bentuk rumahnya itu apa itu? Panggung. Nah bentuk rumahnya itu panggung, makanya juga disebut rumah tinggi atau Saung Ranggon. Nah sebelah kiri lapangan Desa Cikedokan, depan kiri balai desa atau kantor Desa Cikedokan. Jadi yang Saung Ranggon itu yang lurus ya, yang tadi ya, yang tempat persinggahannya Sultan Agung tadi yang lurus. Nah kita ngambil yang kiri mengarah ke Cibening.
Nah, kita ambil yang kiri. Patokannya di sini ambil kirinya adalah pas di kantor desa Cikedokan. Depan tuh juga pertigaan ya. Kalau kanan ke Setu Bantar Gebang, arah ke Narogong, ini yang kanan Bantar Gebang. Nah, kita masih yang lurus. Di depan juga pertigaan. Yang kiri itu arah Cibarusa, arah ke kawasan Hyundai. Nah, kita ngambil yang lurus lagi, yang mengarah ke Kertarahayu. Wah, hujan ya, jadi mohon maaf nih sweepernya jadi main ya. Kita on kan sweepernya, jadi agak menjadi pemandangannya jadi pemandangan sweeper nih. Hujannya rata dan memang tidak deres tapi awet ini, kayak buatan Jepang. Nah, ini pertigaan ya. Kalau yang kiri itu ke Cibarusa atau ke kawasan Jeep Hyundai itu bisa lewat sini. Nah, kita yang lurus ambil ke arah Kertarahayu Cisaat. Nah, Kertarahayu ini sudah masuk ke Kecamatan Setu. Jalannya di sini tuh cukup sejuk ya. Misalkan nggak hujan pun memang sejuk. Pohon-pohonan tuh masih cukup banyak. Dan saya sering sekali dulu goes belusukan ke daerah sini dan asik sekali. Recommended untuk goes belusukan ya di daerah Bekasi ya. Destinasinya itu ada ke Bondol, warung Bondol. Ada ke Pos 5, shop itu. Terus banyak pokoknya kalau destinasi tujuannya. Ada depan tuh warung monyet juga ada. Terus ada jembatan Cisaat itu ya, jembatan di Kertarahayu. Nah, untuk wisata ke sini yang paling dekat adalah Taman Buah Mekarsari. Nah, jadi kalau Mekarsari, Taman Buah Mekarsari juga bisa lewat sini. Memang ini alternatifnya kalau yang dari Bogor menuju ke Bekasi kawasan MM 2100 lewat sini. Itu dari Mekarsari nanti bisa masuk ke Harvest City langsung menuju ke Kertarahayu ini, terus ke Cibening masuk Jatiwangi. Nah, kalau kita ini menyusuri dari Bekasi Cibitung ke arah Puncak Pas 2. Jadi rutenya itu dari Bekasi Cibitung masuk ke kawasan MM 2100. Setelah MM 2100 masuk ke desa Jatiwangi, masuk ke desa Cikedokan, masuk ke desa Cibening. Sekarang ini ada di Cibening. Terus nanti depan itu masuk ke desa Kertarahayu, masuk ke Cisaat, nanti masuk ke Jaya Sampurna dan ke Cibarusa. Nanti ketemu pertigaan Cibucil. Nah, kita baru mengambil ke arah Jalan Raya Jonggol. Tapi nanti dari Jonggol kita bukan ngambil yang Jalan Raya Jonggol Cariwu, tapi dari Jonggol ke arah Sukamakmur. Nah, asik kan jalannya kan? Adem, hijau, oksigennya masih banyak, lancar. Jadi piknik wisata itu kalau jalannya lancar kan enak sekali. Pikiran juga enak kan? Nggak mikirin macet. Oh, ini ada jalannya rusak sedikit. Ini buat yang punya wilayah Kertarahayu dan sekitarnya mohon izin untuk lewat, mohon izin untuk melintas. Dolan lagi yuk melintas. Oh, ini ada Alfa ya, ada Alfa baru di sini. Wah, lumayan nih, juga ada kulinerannya itu kalau banyak yang pagi itu nasi uduk, nasi kuning, semur jengkol. Terus kalau siang itu kebanyakan gabus pucung gabus apa gabus pucung, sop iga. Nah, itu waduh. Terus kalau di Bondol kulinerannya itu di warung Bondol itu ikan kecil-kecil yang langsung diambil dari kali karena pas tempat makannya itu di pinggir kali. Terus pakai sambal, terus pakai lalapannya itu biasanya daun mete muda ya. Wah, asik banget nih. Waduh. Jadi pengen kembali nostalgia gue belusukan lagi di sini nih. Dan rencananya siang ini kalau nggak hujan saya mau goes ke Jakartaan, Seli, Jakarta sore nanti rencananya naik KRL turun di
Sudirman, terus nanti akan ke Monas, ke Sarinah, sama ke HI dan ke JPO Pinisi. Mudah-mudahan nggak hujan, tapi kalau cuacanya hujan ya kita tunda kapan-kapan lagi saja ya. Ini udah mau masuk ke Kertarahayu, ini sebutannya warung monyet di sini. Kan nggak tahu kenapa disebutin warung monyet, dulu mungkin banyak monyetnya atau apa ini. Warung monyet, terus di depan nanti pertigaan belok kiri ada lapangan rawa monyet. Kalau di Blitar itu ada namanya Bambang Ketek. Bambangnya kayak ketek kali. Mohon maaf nih karena emang sebutan daerahnya Bambang Ketek. Kalau di Indramayu pertigaan Celeng. Nah, karena memang Celeng sebutannya ya. Ini kita ngambil yang kiri masuk ke Kertarahayu. Kalau lurus ke Harvest City, Taman Buah Mekarsari. Jadi kita ngambilnya ke kiri ya. Jadi hati-hati, patokannya itu tadi ada SDN 1, SDN Negeri 1 Kertarahayu. Nah jalannya begini, namanya juga jalan alternatif. Tapi kalau untuk 2 mobil juga masih bisa, masih lancar, bisa untuk simpangan untuk 2 mobil. Perkampungan ini mungkin banyak juga yang belum tahu ya lewat sini ya. Mungkin orang sekitaran Bekasi pun mungkin juga nggak tahu daerah sini. Kalau misalkan mau ke puncak 2 Sukamakmur itu mungkin nggak banyak juga yang nggak tahu. Oh jalannya agak sedikit rusak nih. Jadi ini lebih cepat ya. Jalannya lebih cepat, waktu tempuhnya lebih cepat. Mungkin kalau secara jarak ya mirip-mirip lah ya. Oh ini ada tempat wisata apa ini baru nih sebelah kiri. Kampung Pasar kuliner. Kampung kita wisata. Pasar kuliner apa itu? Dan wisata. Oh Cisaat. Nah ini waduh baru nih. Asik juga nih ya. Kita masih lurus karena kita ngikutin jalan ini aja. Ini tuh suasana pedesaannya, waduh terasa banget ini. Padahal ini jaraknya dari kawasan MM 2100 hanya sekitar 5 kilo ini. Nah kondisinya kan masih asri banget gitu ini ya. Oh ini galian, oh sawah ya. Oh habis banjir, habis hujan terus ya. Desa binaan ini. Memang di Kertarahayu atau Cisaat ini memang merintis untuk desa wisata. Desa binaan. Depan itu pertigaan kita ambil yang kanan, kalau yang kiri itu ke Jembatan Mare, Jembatan Sasak Gantung, itu destinasi wisata untuk para goeser. Kita ngambil ke arah kanan ya. Dan sentranya di sini Cisaat itu adalah salak. Ini kanan kiri salak, salak rambutan. Wah itu banyak sekali ini. Ya jalanannya masih relatif recommended, cornya juga masih bagus, aspalnya juga bagus. Memang tidak terlalu lebar, tapi kalau untuk papasan mobil juga masih bisa. Dan tidak banjir. Wah, asri ya, adem pokoknya. Wes. Memang cuacanya ini juga lagi syahdu banget ini. Nah ini ketemu mobil, kita masih bisa papasan. Nah ya kan, lebar kan jalannya kan ya. Bukan lebar lah, maksudnya pas lah. Karena jalan alternatif ya recommended juga untuk lewat sini. Adem ini. Ini kalau motoran, wah enak banget ini kalau motoran. Tadi saya sebenarnya mau motoran lewat sini. Karena hujan jadi ya udah kita batalkan, nggak pakai motor tadi. Padahal kalau pakai motor itu jauh lebih cepat. Belusukannya, jalan alternatifnya jauh lebih banyak. Nah kalau ini adalah memang jalan kampung ya, jalan utama kampung, belok-belok. Oh iya. Dan yang asiknya itu warga sekitaran sini, Cisaat, Kertarahayu, Cibening, Cigedokan, wah ramah-ramah. Jadi kalau kita misalkan
pas sepedaan atau goes ke daerah sini dan panen rambutan itu, aduh. Kenyang sama rambutan. Di mana-mana nawarin rambutan. Dulu panen duku. Ingat nggak ya? Duku juga ada di sini. Jadi utamanya memang salak, duku juga ada. Tapi kalau malam nggak recommended ya lewat sini ya, gelap ini kalau malam. Jadi kalau pas kondisi pagi atau siang atau sore ya, kalau malam gelap. Ya karena memang jauh dari keramaian ini. Ini masih Bekasi Kabupaten, masuk kecamatannya Setu. Sebelah kanan lapangan bola Kertarahayu. Di depan itu ada pertigaan. Kalau yang kanan itu ke Taman Buah Mekarsari, lewat Gandoang ya itu nanti bisa tembus Harvest City. Nah kita ngambil yang kiri ya. Jam 7.38, baru setengah jam kita ya dari kawasan industri MM 2100. Jadi lancar ini. Kalau kita lewat Lipo mungkin waduh baru nyampe mana tadi ya, Lipo Cikarang atau lewat Rawa Panjang Cilengsi itu ya. Waduh tapi jam-jam segini. Tuh depan sawah view-nya. Hijau royo-royo, masih asri. Ini sekitar 40 km dari Istana Negara nih. Kondisinya kan masih kampung banget, masih asri. Jadi kalau mau ke suasana kampung nggak usah jauh-jauh. Dari Jakarta nih deket banget nih, 40 kilo kali juga nggak ada kali ya. Nih sawah, kanan kiri sawah. Memang sawah sini agraris, petani berkebun dan sawah. Kalau kebun ini lebih banyak itu apa itu namanya? Sereh, terus Singkong, lengkuas, terus jahe. jahe yang banyak sini. Makanya sini kalau misalkan kulineran goes itu ya jahe susu yang banyak, jahenya asli. Nah kita masih lurus, kita terus kalau kita mau ke warung Bondol itu kita belok kanan itu. Wah lewat bawah pohon-pohon bambu ya. Cuman ya sadu hujan ya wis nggak apa-apa lah, karena memang musimnya masih musim hujan. Kita nikmati dan kita syukuri. Sepi kan, nah, jarang ketemu mobil. Masih asri ya, hijau royo-royo. Kabupaten Bekasi ini. Ada pertigaan tadi ngambil kanan ya, yang pas Cisaat ya, mentok kanan karena belok kiri juga ada. Kita ngambil yang arah bambu-bambu Cibarusa. Nah, jadi kalau misalkan terpaksanya nanya atau Google Map arahnya ke Cibarusa. Wih, wadem weh, sejuk pol, kayak malam. Lampunya masih pada belum dimatiin. Wah, ada orang hajatan, lampunya belum dimatiin karena masih adem apa masih gelap ya. Nah ini kita jalannya turun ini, nanti ada jembatan ya di depan ya. Nah ini udah perbatasan Kecamatan Setu sama Kecamatan Cibarusa, tapi masih Kabupaten Bekasi. Nah ini jembatannya relatifnya masih baru, mungkin sekitar 5 tahunan ya kali ini dibangun. Dan ini menghubungkan Setu sama Cibarusa, jadi tidak perlu lewat Cibening. Dulunya lewat Cibening kalau mau ke Cibarusa. Nah inilah fungsinya jalan alternatif buat sobat dolan lagi yuk, yang area Bekasi dan sekitarnya wajib explore nih ya daerah sini. Tuh sawah sebelah kiri luar biasa. Wah jalannya asik, nanjak, belok-belok, tapi ya sepi. Hati-hati motor, biasanya nongol motor sama truk pasir ya sini ya, karena memang banyak sekali untuk usaha galian pasir. Oh
hati-hati nih ya, banyak ini ya, banyak rawan longsor. Jalannya rawan longsor, hati-hati. Wah, ngeri juga kalau malam ya. Kalau buat sobat tunan lagi yang nggak tahu situasi dan kondisinya daerahnya. Ini perumahan apa ini? Arjuna Ksatria Sejati. Ini perumahan apa ini ya? Baru ini ya perumahannya ya. Villa Lestari 2. Villa Lestari 2. Daerahnya jalannya agak sedikit rusak tadi ya. Wah, ini biasanya geser banyak di sini, motor trail gitu juga banyak nih rutenya ya. Jadi explore, wah lumayan bagus ini. Bekasi ke Puncak Pas 2 lewat jalan alternatif Kertarahayu, Cisaat, Jaya Sampurna, Cibarusa, Cibucil. Nanti saya pulangnya coba akan lewat Mekarsari Harvest, tidak jalan ini. Depan pertigaan kita ambil yang kiri ya. Kalau yang kanan itu ke Warung Bondol atau ke arah Bogor Mekarsari. Nah itu dari sono. Nah depan itu juga pertigaan. Kalau yang lurus nanti ke Serang, ya Kecamatan Serang bukan Cibarusa. Kecamatan Serang menuju ke Lipo Cikarang. Nah kita ambil yang kanan. Ambil yang kanan Grand. Ya kita ambil yang kanan ya ke arah Cibarusa. Asik tempatnya, hijau royo, adem, sejuk. Ya karena hujan ya, atau enggak hujan sejuk memang. Ini Jaya Mulia, Kecamatan Serang, Desa Jaya Mulia, Kecamatan Serang, Grand Pratama City. Rumahnya udah banyak ya. Wih, udah perumahan udah banyak nih. Developer udah banyak ya. 5 tahun lagi udah padat di sini. Kalau sekarang masih aman. Nah ini masuk sudah Cibarusa ya, Jalan Raya Cibarusa. Jadi kita ngambil ke kanan ke arah Jalan Raya Jonggol. Ini udah ketemu Jalan Raya Cibarusa Jonggol. Ya, tadi udah dari dalam kampung tuh. Ya, cuman 45 menit berarti dari kawasan MM 2100 sampai dengan ke keluar sini. Depan itu nanti ya mungkin sekitar 3 kiloan lagi itu pertigaan Cibucil. Kalau yang kanan itu ke arah Taman Buah Mekarsari, Cilengsi, Cibubur, Jakarta. Kalau yang ke kiri berarti nanti ngambil ke arah Jonggol, bisa ke Cariu Cianjur. Tapi nanti kalau yang Puncak Pas 2 kiri Jonggol, ngambil yang Pasar Jonggol, Tugu Tegar Beriman itu yang lurus, bukan yang kiri, yang lurus, ngambil ke arah Sukamakmur. Jadi tadi pas keluar dari perkampungan tadi itu adalah antara Pasar Cibarusa sama pertigaan Cibucil. Jadi tengah-tengah kita ngambilnya. Asik kan jalannya? Epic sekali. Masih asri, royo-royo, sepi. Cuman tadi ada sedikit jalan longsor ya yang ada di masuk ke Jaya Sampurna tadi ya. Jadi rata ini hujannya. Bekasi Bogor juga sama nih hujan, Jonggol juga sama. Mendungnya rata kayak Jakarta tadi, teman-teman info juga hujan dari semalam. Kemarin Cirebon Kuningan juga hujan semalam apa seharian. Hari Kamis hujan. Hari Jumat kemarin juga ada hujan. Sekarang hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022. Sepanjang perjalanan hujan. Swahdu.
depan itu pertigaan Cibucil yang tadi saya sampaikan. Kalau yang kanan arah ke Cilengsi, Cibubur, Bekasi Bogor bisa, Bekasi Jakarta bisa. Kalau yang kiri ngambil ke arah Jonggol, Sukamakmur, Puncak 2. Nah, kita ngambilnya sini ya. Nah, ini sudah masuk jalan raya Jonggol, Sukamakmur menuju ke Puncak Pas 2. Jadi nanti sobat dolan lagi yuk, kalau melewati jalan ini, kalau menuju ke Puncak 2 lewat Sukamakmur, di depan itu ada Tugu Tegar Beriman pertigaan. Ngambil yang kanan ya, jangan ambil yang kiri, ngambil yang kanan menuju ke Pasar Jonggol di Tegar Beriman tadi, Pasar Jonggol, dan menuju ke Puncak 2 atau menuju ke Sukamakmur. Oke sobat dolan lagi yuk. Sampai di sini ya, eksplornya jalan alternatif dari Bekasi ke Puncak 2 yang ada di Sukamakmur. Jadi tadi lewatnya, saya ulang, lewatnya itu adalah dari Bekasi Cibitung, kawasan MM 2100, masuk ke Desa Jatiwangi, masuk Desa Cikedokan, masuk Desa Cibening, masuk ke Desa Kertarahayu, masuk ke Desa Cisaat, masuk ke Desa Jaya Sampurna, masuk ke Desa Cibarusah Jaya, dan sudah jalan raya Cibarusah Jonggol, masuk ke pertigaan Bucil. Nah, dari pertigaan Bucil tinggal mengarah ke Jonggol. Nah, nanti di depan di Jonggol ada Tugu Tegar Beriman pertigaan, ambil yang kanan, jangan yang kiri. Yang kiri itu Cariu, Cianjur, Cirata. Nah, kita ngambil yang kanan ke arah Sukamakmur. Oke, thank you sobat dolan lagi yuk. Terima kasih ya telah mengikuti. Semoga sehat dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.